Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman, kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka, Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus Atila untuk berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa melakukan aktivitas kami pada pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini supaya berjalan dengan lancar. Dan berkati Bapak Jumadi yang nanti akan membawakan firman. Berkati kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa sebagai pujian pembuka kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni dengan segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru terambil dari Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.
Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jumadi. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Pak Jumadi supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan lancar. Berikanlah kami juga konsentrasi supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sudah. Oke, kedengaran ya? Oke, ya. Oh, balik lagi kan? Oh ya, sudah. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang pagi ini kita akan ambil dari kitab Efesus 4, ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Yuk kita buka Alkitab kita. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-16, ya. Oke. Saya bacakan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Memang kalau kita belajar dari kitab tulisannya Rasul Paulus, itu sangat susah. Itu saya akui.
Ya, untuk membaca saja itu susah karena memang Rasul Paulus ini adalah seorang teolog. Dia pintar memang. Dari kitab Perjanjian Baru ini yang luar biasa adalah Rasul Paulus. Nah, kita bersyukur Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Oke, kita akan lihat tayangan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Iya, itu jadi tema firman Tuhan hari ini adalah kesatuan karunia. Efesus 4, 1 sampai 16. Oke. Sekarang kita sudah menginjak pada bulan Agustus, ya. Di mana pada bulan Agustus ini identik dengan bulan kebangsaan, ya. Dan di gereja kita itu sudah mulai memasang, ya, memasang dekorasi yang luar biasa di dalam gereja itu. Ya, kenapa demikian? Ya karena kita tahu di bulan Agustus inilah kita menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu anugerah kemerdekaan. Di mana semboyan kita sebagai warga negara Indonesia, orang-orang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dan itu semakin diagungkan, ya, di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di dalam negara kita, bangsa kita itu kan banyak sekali suku bangsa, bahasa, budaya, ya, semua itu menunjukkan keperbedaan. Tetapi suatu hal yang luar biasa, walaupun berbeda-beda, namun pada kenyataannya suku-suku bangsa di Indonesia itu bersatu dan mewujudkan suatu kemerdekaan bersama. Kita bayangkan saat itu belum ada HP, komunikasi itu belum ada pakai internet. Ya, tapi luar biasanya itu semua kok bisa menyatu. Ya, inilah kuasa Tuhan. Ya, dan situasi kondisi ini yang majemuk di Indonesia ini betul-betul dipakai oleh Tuhan sehingga Indonesia itu menjadi merdeka. Selanjutnya, dalam pergaulan anak-anak sehari-hari, nah, kita sudah menemukan, terutama di sekolahan. Nah, mungkin saat ini kita belum masuk sekolah ya, tapi kalau besok sudah masuk, atau kemarin kalau yang sudah ada di kelas 7 atau 8, atau yang di SD, kita tahu di sana bahwa ada keperbedaan di sekolah. Jelas ada dua kelompok besar. Mungkin kita kelompok kecil ya, toh. Yang Muslim itu dia pakai jilbab, yang perempuan, ya, kemudian lengan panjang, kemudian roknya panjang. Namun kita sebagai orang Kristen akhirnya ya piye meneh, yang putri akhirnya roknya juga panjang, ya, karena aturan. Perbedaan pula mereka itu dalam waktu-waktu tertentu sholat, gitu, sholat luhur, sholat apa itu yang di antara jam masuk sampai jam duha, ya. Dan mereka kalau pas puasa, itu teman-teman Muslim. Kemudian dalam memberi salam pun berbeda. Mereka harus dengan assalamualaikum, nah, kita ya enggak usah. Selamat pagi, selamat siang, gitu aja. Ada perbedaan ras, ada juga bahasa, ya. Nah, bahkan dalam sikap pergaulan itu ada yang berbeda. Demikian juga kalau mungkin di SMP, kalau kemarin sudah sempat ketemu tatap muka, di SMP itu kan kalau kita ketemu sama teman-teman yang berbeda gereja. Nah, ini juga berbeda. Ada yang dari GKJ, ada yang dari GKI, GPIB, Pantekosta, Kristen Nebus dan sebagainya. Nah, orang-orang yang berbeda inilah, ya, itu yang ada dalam kenyataan hidup kita. Itu di sekolah. Kemudian kita di lingkungan yang enggak kecil, di keluarga. Ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan kalian bermain, kita menemukan adanya perbedaan, ya, dengan apa yang ada pada diri kita. Bahkan mungkin sangat bertentangan. Kalau berbeda enggak apa-apa, tapi ada yang bertentangan. Kita itu mungkin jalannya ke utara, dia ke selatan. Kok beda banget gitu. Nah, sebagai remaja itu perlu belajar bahwa
perbedaan itu bukanlah musuh, ya, melainkan karunia Tuhan, ya, yang harus dipahami dan kita sikapi dengan benar. Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing supaya dunia ini lebih berwarna, lebih komplit. Nah, remaja, kalian perlu bersyukur atas peristiwa itu. Kadang demikian bisa dipakai untuk saling tolong-menolong. Suatu saat kalau kalian sudah bekerja atau mungkin kuliah, mungkin ketemu sama orang lain yang berbeda suku dan bahasa, malah satu saat nanti bekerja di luar Jawa, ketemu sama teman yang seperti itu, saling tolong-menolong. Ini ada unsur positifnya. Maka selanjutnya kembali pada kitab kita sampai 16, di sana Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di kota Efesus, ya, supaya jemaat itu memelihara kesatuan roh. Roh ini di sini besar, ya, artinya roh Tuhan. Ya, supaya mereka apa? Damai sejahtera. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang menjadikan Rasul Paulus sampai menyampaikan surat seperti itu. Nah, rupa-rupanya masyarakat di kota Efesus itu pada umumnya, kecuali yang mengikuti Kristus, mereka itu menyembah pada dewa, menyembah kepada kaisar. Ya. Maka Paulus menulis, Rasul Paulus, agar orang-orang Kristen di situ dipanggil untuk bersatu. Ya. Orang percaya, orang Kristen itu ada dalam satu ikatan Tuhan, satu iman dan satu baptisan. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini kan beda-beda gereja ya, tapi baptisannya satu, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Nah, di sini Paulus hendak membawa orang percaya, murid Kristus di kota Efesus ini agar menyembah yang benar, yaitu apa? Menyembah kepada Allah, jangan kepada dewa-dewa tadi. Ya. Allah yang sudah mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk perantara, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Kemudian berikutnya Rasul Paulus juga mengajak orang-orang percaya di Efesus itu untuk mencapai kesatuan iman. Ya. Kesatuan iman, kesatuan pengetahuan akan siapa itu Kristus. Itu artinya bahwa Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya untuk tidak menyembah dewa-dewa dan menyembah kaisar, untuk tidak ikut-ikutan orang di sekitarnya. Ya. Nah ini kemudian muncul perbedaan di tengah-tengah jemaat. Ya. Namun Paulus mengajak supaya jemaat bersikap dewasa, supaya bisa memahami bagaimana menyembah, ya, dan juga mengetahui hal-hal yang benar di dalam kehidupan orang percaya dalam hidup sehari-hari. Ya. Paulus di sini mengajak untuk toleransi. Tadi kan ada perbedaan antara jemaat dengan orang di sekitarnya. Maka ada toleransi, menghargai perbedaan, tetapi tetap pegang erat imannya. Jangan ikut-ikutan orang di sekitarnya. Itu seperti itu. Sehingga bagi Paulus, tubuh Kristus sendiri itu terdiri dari berbagai macam pelayanan, atau kalau istilahnya itu talenta. Ya, dari tiap jemaat, dari tiap anggota itu kan punya keahlian, punya kebiasaan, talenta yang berbeda-beda. Ya. Nah, kunci dari pertumbuhan iman jemaat adalah menerima perbedaan. Ya, perbedaan yang beda-beda tadi, ya kita akui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan iman. Ya. Walaupun anak-anak saat ini masih remaja, namun bisa saja dewasa dalam pengertian iman. Artinya tidak tidak ajur-ajer. Ajur-ajer itu artinya ikut-ikutan. Ya, misalkan ada teman yang pakai narkoba, ya, ikut pakai itu. Ada yang laki-laki merokok, ikut merokok, itu kan tidak benar.
Ya, ini Rasul Paulus mengajak tetap punya iman ya yang dapat dipertanggungjawabkan, iman kepada Tuhan Allah dalam Yesus. Nah, mungkin perbedaan di jemaat mungkin saat ini atau saat itu bisa ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar gitar, ada yang pintar organ, ada yang pintar ngurus organisasi. Nah, semuanya itu dipakai untuk di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya. Oke, selanjutnya, lalu bagaimana kenyataan remaja saat ini? Memang pada umumnya kehidupan remaja itu menjadi berbeda atau unik adalah suatu kebanggaan. Pokoknya aku kudu beda koncone. Mungkin potongan rambut, ya mungkin pakai aksesoris apa, kacamata dan sebagainya. Jadi kalau beda itu rasanya bangga. Namun, anak yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pencarian jati dirinya, remaja itu menjadi asal berbeda. Pokoknya asal beda, asal unik, terlihat beda, mencolok, diperhatikan orang. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, demikian juga remaja itu cenderung apa? Memandang perbedaan, ya, beda dengan teman itu sebagai saingan, bukan teman. Ya, sehingga muncul ada kelompok-kelompok atau geng. Itu karena seperti ini. Remaja itu hidupnya itu mengelompok. Nah, ini yang bahaya. Tentu hal ini akan menjadikan tidak benar dan tidak dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga sebagai remaja Kristen, lalu bagaimana? Ya, nah, dari perbedaan yang begitu banyak di lingkungan kalian, ya, kita harus bisa melihat dan menghargai perbedaan itu. Kalau saya bisanya hanya nyanyi, yang lain bisa main gitar, yang lagi bisa nari, ya itu digunakan. Ya. Karena Tuhan memberi itu kan beda-beda. Coba bayangkan kalau di dunia ini semua jadi petani, siapa yang membeli? Kita bisa makan nasi, itu kan berapa prosesnya? Ya, dari apa itu biji, ya, kemudian sampai tumbuh menjadi padi, ya, kemudian diseleb jadi beras, dijual orang, dibeli oleh orang tuamu, dimasak, ayo berapa ketangan itu sudah banyak. Ya, jadi itu semua adalah talenta-talenta dari Tuhan. Maka kita perlu melihat dan menghargai itu. Demikian juga sebagai remaja Kristen, kita tidak boleh memusuhi mereka yang berbeda. Ora kudu podo dengan saya. Loh Pak, ternyata di sekolah saya itu ada anak seperti itu, maunya sama dengan mereka. Ya, itu mereka. Mungkin mereka itu tidak tahu. Mereka menurut mungkin gurunya seperti itu. Ya, itu enggak pas, enggak benar. Tapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, Rasul Paulus mengingatkan lewat firman Tuhan supaya kita itu menghargai keperbedaan. Apalagi itu kok sak gereja, apalagi itu kok pada orang Kristen. Satu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita wah wes bubar. Ya. Sehingga kita perlu menghargai kepada setiap orang yang memiliki keunikan, memiliki talenta yang berbeda-beda. Ya. Sehingga mari bersama-sama hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita itu juga memanfaatkan perbedaan itu dan kita syukuri dan kita rayakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak Jumadi mau melanjutkan setelah firman Tuhan ini, yaitu pendadaran untuk sakramen perjamuan minggu depan. Jadi minggu depan itu ada sakramen perjamuan, mulai dari tingkat PAUD sampai orang dewasa tanggal 8 ya, itu secara online biasa. Sekarang ini di atas juga ada streaming ya di gereja. Nah, nanti anak-anak bisa mengikuti langsung di sana berarti ya. Jadi mungkin tidak ada sekolah minggu ya. Infonya seperti itu, nanti ada pengumuman. Sehingga semua itu bareng-bareng. Lupa kalau umpamanya nggak bisa pas pagi ya, nggak bisa, mungkin bisa model monggo keluarga masing-masing bisa, terserah. Nah, sehubungan dengan perjamuan itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa
perlu kita ingat bahwa yang namanya sakramen perjamuan, di sana ada lambang roti dan anggur. Kalau itu di gereja. Kalau di rumah itu tidak harus seperti roti dan anggur. Ya, dalam penerjemahan teologi yang modern ini yang diakui oleh GKJ, roti itu bisa dilambangkan pokoknya benda padat. Ya, bisa roti yang lain selain roti tawar, yang manis ya enggak apa-apa. Mungkin bisa jadi kalau nggak ada roti, kecelapuhung ya ora apa-apa, apem ya ora apa-apa, terserah. Kemudian anggurnya bisa jadi teh ya enggak apa-apa, air putih enggak apa-apa, susu ya boleh. Jadi yang penting ada benda padat dan cair. Dan itu sakramen perjamuan itulah melambangkan tubuh dan darah Kristus. Lu ada apa toh kok tidak ada perjamuan barang? Nah, perjamuan kudus itu maksudnya adalah pemeliharaan Tuhan terhadap iman kita. Maka dalam 1 tahun itu ada 4, ya, ada 4 perjamuan di gereja kita. Ditambah ada perjamuan Paskah dan Jumat Agung sehingga di situ ada 6. Nah, sebelum mengikuti perjamuan itu perlu istilahnya menguji diri. Bahasa Jawanya mendadar. Loh, ada apa? Selebih bilang Korintus 11 ayat 26-27 bahwa kalau orang ikut perjamuan dengan hati yang kotor, menyia-nyiakan perjamuan, dia akan mendapat hukuman Tuhan. Hukumannya apa? Yaitu bisa sakit, bahkan sampai meninggal. Nanti bisa dibaca dalam 1 Korintus 11. Jadi situ mengajak kita untuk kita itu mengoreksi kita. Kalau ada dosa, kita harus minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni saya, supaya saya itu layak untuk ikut perjamuan. Ya. Sehingga hari ini Pak Jumadi selaku majelis mengajak anak-anak untuk mengoreksi diri. Ya. Kita perlu mengikuti perjamuan agar iman kita terbaharui. Loh, apakah kemarin tidak baru, Pak? Baru, tapi mungkin baru, tapi ada kotor-kotornya dosa. Karena kita itu orang berdosa, manusia yang lemah. Kadang lewat pikiran kita, hal yang kotor, mulut kita berbicara yang tidak benar, bahkan tindakan kita. Maka mungkin kamu belajar dari orang yang sudah dewasa, kalau berdoa itu kok mesti minta ampun ya. Nah, maksudnya apa? Ya, supaya kita diampuni, karena sering kadang kita lupa berbuat dosa. Nah, oleh karena itu mari Pak Jumadi mengajak anak-anak mulai hari ini sampai besok hari Minggu mendatang, mari kita bersihkan hati kita, iman kita. Dan sebenarnya tidak hanya itu, untuk menghadapi perjamuan, hari-hari berikutnya lagi bertindaklah benar di dalam Tuhan, supaya betul-betul kita menjadi garam dan terang dunia, bisa menjadi benar seperti yang disampaikan Rasul Paulus tadi, walaupun berbeda-beda, tapi tetap bisa punya jati diri. Kiranya itu yang dapat Pak Jumadi disampaikan. Nanti kita akan berdoa agar kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk hidup kita tetap baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur karena pada pagi ini di ibadah remaja Engkau telah mengingatkan anak-anak-Mu lewat kitab Efesus 4 1-16 di mana Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus supaya kami tetap satu di dalam roh, satu di dalam Kristus. Mungkin kita masing-masing punya talenta yang berbeda, tapi satu dalam pelayanan Tuhan akan dimuliakan. Kemudian Bapa yang di surga, kami mohon berkat Engkau untuk persiapan ikut di dalam sakramen perjamuan di gereja kami minggu depan tanggal 8. Berkati hati iman anak-anak-Mu dan kami semua sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan menuntun kami semua, keluarga kami, ayah, ibu, saudara kami, agar besok minggu bisa mengikuti ibadah secara online dan ikut perjamuan di dalamnya.
Bila lewat kami mengikuti perjamuan itu, kami bisa disegarkan lewat iman kami. Bahwa kami sebagai orang percaya memang hanya berfokus pada Kristus. Dan akhirnya kasih Kristus yang sudah kami terima itu dapat kami bersama-sama terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan kami menyerahkan hidup kami, pembelajaran anak-anak-Mu di dalam situasi daring ini, sehingga bisa menikmati kondisi yang ada ini dengan baik. Tidak bermalas-malasan, tetap semangat, dan mempunyai harapan yang positif untuk langkah-langkah ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyerahkan anak-anak-Mu di dalam kehidupan hari-hari selanjutnya. Dan Tuhan memberkati keluarga masing-masing. Terima kasih, Yesus, Engkaulah yang menjadi juru selamat kami menaikkan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Pak Jumadi yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Semoga selalu terhindar dari mara bahaya apapun. Semoga juga kasus COVID dapat segera menurun di negara kami. Berkatilah juga studi kami selama seminggu depan. Semoga kami dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus juga. Berkatilah gereja kami, berkatilah pendeta, majelis, karyawan, dan juga jemaat kami, supaya selalu dalam lindungan-Mu dan dapat selalu melayani Tuhan dengan senang hati. Berkatilah juga keluarga kami, semoga keluarga kami selalu sehat dan selalu dalam perlindungan dan selalu diberkati oleh Engkau. Ampunilah segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 1 Agustus 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil untuk mengiringi persembahan kita.
Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Winner untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Setelah ini kami juga akan mengakhiri ibadah remaja ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah ikut ibadah hari ini. Juga terima kasih untuk Pak Jumadi atas firman-Nya. Dan juga terima kasih untuk Nena yang sudah menjadi liturgos. Pengumuman hari ini itu karena tadi sudah ada pendadaran, maka untuk minggu depan bakal ada perjamuan kudus. Nah, karena itu diminta untuk mempersiapkan roti dan minumannya ya, secara masing-masing. Dan juga di grup itu sudah diumumkan tentang kegiatan bulan kebudayaan. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atau ya ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan tersebut dapat bertanya ke kontak personnya. Itu aja pengumuman hari ini. Aku minta buat semuanya on kamera. Kita akan foto bareng. Oke, ya masih ditunggu. Oke ya, kita akan foto 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat semuanya. Dan aku juga minta buat unmute kita dan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.